Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang basis data dalam aplikasi maintenance kapal. Sebelumnya, permasalahannya adalah sulitnya memastikan pemeliharaan kapal dilakukan dengan interval waktu yang sesuai dan sesuai dengan jadwal karena tidak menggunakan sistem teknologi. Kedua, solusinya adalah membuat database yang terintegrasi agar memudahkan dalam pengolahan data dan informasi dengan baik dalam perusahaan. Ketiga, tujuan, yaitu adalah sistem perawatan kapal yang terintegrasi. Dan yang terakhir, manfaat yang bisa kita dapatkan adalah memudahkan teknisi dalam perawatan kapal dengan interval waktu yang sesuai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD tak lain adalah sebuah model data berisi detail informasi di dalamnya dengan memanfaatkan gambaran grafis. Tujuannya untuk mempermudah dalam menyelesaikan pengembangan sebuah sistem serta membantu dalam memenuhi kebutuhan sistem analis. Bisa kita lihat di sini ERD pada maintenance kapal. Yang pertama adalah entitas pembayaran yang memiliki atribut biaya, tanggal, ID nota sebagai primary key, ID klien, dan ID pegawai. Yang kedua adalah entitas pegawai yang memiliki atribut ID pegawai sebagai primary key, nama, gaji, dan nomor telepon. Yang ketiga ada entitas penjual kapal, memiliki atribut nomor telepon, alamat, nama, dan ID penjual kapal sebagai primary key. Yang keempat ada kapal yang memiliki atribut ID kapal sebagai primary key, ID penjual kapal, ID nota, dan jenis. Dan yang terakhir adalah entitas klien yang memiliki atribut ID klien sebagai primary key, nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian, hubungan atau relationship yang terdapat pada ERD ini adalah antara entitas klien dengan pembayaran, yaitu membuat di mana satu klien dapat membuat banyak pembayaran dan banyak pembayaran hanya bisa dilakukan oleh satu klien. Yang kedua ada antara entitas klien dengan pegawai, yaitu relationship memproses. Satu pegawai dapat memproses banyak pembayaran dan banyak pembayaran hanya bisa diproses oleh satu pegawai. Yang ketiga ada relationship menyediakan antara entitas penjual kapal dengan kapal, yaitu satu penjual kapal bisa menyediakan banyak kapal dan banyak kapal hanya bisa disediakan oleh satu penjual kapal. Yang terakhir adalah relationship transaksi antara pembayaran dan kapal. Satu transaksi dapat berisi banyak kapal dan banyak kapal bisa didapatkan dalam satu pembayaran. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Pada tabel pembayaran, terdapat atribut ID nota, ID klien, ID pegawai, biaya, dan tanggal. Dan pada tabel klien, terdapat atribut ID klien, nama, nomor telepon, dan alamat. ID klien pada tabel klien berperan sebagai primary key, dan pada tabel pembayaran berperan sebagai foreign key. Setelah itu, pada tabel pegawai terdapat atribut ID pegawai, nama, nomor telepon, dan gaji. ID pegawai pada tabel pegawai berperan sebagai primary key, dan pada tabel pembayaran berperan sebagai foreign key. Lalu, pada tabel kapal terdapat atribut ID kapal, ID penjual kapal, ID nota, dan jenis. ID nota pada tabel pembayaran berperan sebagai primary key, dan pada tabel kapal berperan sebagai foreign key. Lalu, pada tabel penjual kapal terdapat atribut ID penjual kapal, nama, nomor telepon, dan alamat. ID penjual kapal pada tabel penjual kapal berperan sebagai primary key, dan pada tabel kapal berperan sebagai foreign key.
Oke, yang pertama ada implementasi Data Definition Language atau DDL. Yang pertama, kita akan membuat database dengan cara create database, dan nama database tersebut kita namakan PTPAN. Selanjutnya, kita show database apakah database sudah terbuat atau belum. Jika sudah terbuat, maka kita gunakan database yang sudah kita buat dengan cara use PTPAN lalu database change. Pertama, kita akan membuat table client dengan cara create table, nama tabelnya client. Terus pada kolom pertama kita isikan ID client, tipe data varchar, panjang 15, dan kita set key-nya sebagai primary key. Kolom selanjutnya nama, tipe data varchar, panjang 50, nomor telepon, tipe data varchar, panjang 20, alamat, tipe data varchar, panjang 50, dan yang kolom yang terakhir tanggal pembayaran, tipe data date. Selanjutnya kita dash tabel tersebut apakah sudah terbuat atau belum dengan cara dash client titik koma. Selanjutnya kita akan membuat tabel pegawai dengan cara create table, nama tabelnya pegawai. Untuk kolom pertama diisikan ID pegawai, tipe data varchar, panjangnya 15, dan kita set sebagai primary key. Selanjutnya nama, tipe data varchar, panjang 50. Kolom ketiga berisikan nomor telepon, tipe data varchar, panjangnya 20, dan kolom yang terakhir berisikan gaji, tipe data varchar, panjangnya 30. Untuk mengecek apakah tables atau kolom-kolomnya sudah terisikan, maka kita ketikkan dash pegawai lalu tabel ditampilkan. Yang ketiga, kita akan membuat tabel pembayaran dengan cara create table, nama tabelnya pembayaran. Untuk kolom pertama diisikan ID nota, tipe data varchar, panjangnya 15, lalu kita set sebagai primary key. Kolom kedua, ID client, jangan lupa ID client merupakan foreign key dari tabel client, maka tipe data dan panjangnya harus sama, yaitu varchar, panjangnya 15. Kolom ketiga tanggal, tipe datanya date. Kolom keempat biaya, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Untuk menambahkan foreign key, maka kita ketikkan constraint fk ID client, selanjutnya foreign key dalam kurung ID client, reference tabel client dalam kurung ID client. Membuat tabel keempat yaitu tabel kapal dengan cara create table, nama tabelnya kapal. Kolom pertama diisikan ID penjual kapal, tipe data varchar, panjangnya 15, lalu kita set sebagai primary key. Kolom kedua berisikan ID nota, tipe data varchar, panjangnya 15. ID nota ini merupakan foreign key dari tabel pembayaran, maka tipe data dan panjangnya harus sama. Kolom ketiga berisikan ID kapal, tipe data varchar, panjangnya 15. Kolom keempat berisikan jenis, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Karena ID nota merupakan foreign key dari tabel pembayaran, maka kita buatkan foreign key dengan cara constraint fk ID nota, foreign key dalam kurung ID nota, reference dari tabel pembayaran dalam kurung ID nota, titik koma. Yang terakhir kita akan membuatkan tabel penjual kapal dengan cara create table, nama tabelnya penjual kapal. Kolom pertama ID penjual kapal, tipe data varchar, panjangnya 15. Karena ID penjual kapal merupakan foreign key dari tabel kapal, maka panjang dan tipe datanya harus sama. Kolom kedua berisikan nama, tipe data varchar, panjangnya 50. Kolom ketiga berisikan nomor telepon, tipe data varchar, panjangnya 20, alamat, tipe data varchar, panjangnya 50. Untuk menambahkan foreign key, maka kita tuliskan constraint fk ID penjual kapal, foreign key dalam kurung ID penjual kapal, reference dari tabel kapal dalam kurung ID penjual kapal, titik koma. Implementasi Data Manipulation Language atau DML. Di sini kita akan menginputkan data ke dalam tabel. Yang pertama kita inputkan data ke dalam tabel client dengan cara insert into tabel client. Kita set yang pertama ID client, nama, alamat, nomor telepon, tanggal pembayaran. Untuk kolom pertama kita tuliskan values dalam kurung
1A CLT sebagai ID klien, Anissa Fredela sebagai nama, Sukabirus sebagai alamat, 0812-1955-1369 sebagai nomor telepon, dan tanggal 10 bulan 3 2020 sebagai tanggal pembayaran. Untuk mengecek apakah data sudah masuk ke dalam tabel, kita gunakan select bintang from client. Lakukan cara yang sama untuk mengisikan tabel pegawai, tabel pembayaran, tabel kapal, dan tabel penjual kapal. Selanjutnya kita mau menampilkan ID dan nama klien dari tabel klien. Caranya, select ID klien, nama, from, klien, titik koma. Menampilkan gaji pegawai yang lebih dari 5 juta. Caranya, select nama, gaji, from, pegawai, where gaji lebih besar sama dengan 5 juta. Maka akan ditampilkan nama pegawai yang memiliki gaji sama dengan 5 juta atau lebih besar dari 5 juta. Mengurutkan gaji pegawai dari yang terbesar. Caranya, select bintang from pegawai, order by gaji desk titik koma. Maka akan ditampilkan nama pegawai dengan gaji terbesar hingga terkecil. Menampilkan gaji pegawai yang kurang dari 5 juta. Caranya, select nama, gaji from pegawai, where gaji lebih kecil sama dengan 5 juta titik koma. Maka akan ditampilkan nama pegawai dengan gaji yang kurang dari 5 juta. Implementasi SQL join. Yang pertama ada write join. Write join merupakan join antara dua tabel yang akan menampilkan semua record dari tabel 2 dan record yang cocok dari tabel 1. Caranya, select A ID klien, A nama, B ID nota, B biaya. Enter. From klien A, enter. Write join pembayaran B, enter. On dalam kurung A ID klien sama dengan B ID klien titik koma. Yang kedua ada left join. Left join merupakan join antara dua tabel yang akan menampilkan record dari tabel 1 dan record yang cocok dari tabel 2. Caranya, select A ID klien, A nama, B ID nota, B biaya. Enter. From klien A, enter. Left join pembayaran B, enter. On dalam kurung A ID klien sama dengan B ID klien titik koma. Yang terakhir ada full outer join, merupakan join antara kedua tabel yang akan menampilkan semua record jika terdapat kecocokan antara tabel 1 dan tabel 2. Pertama, select A ID klien, A nama, B ID nota, C jenis, ID penjual kapal, B biaya. Enter. From klien A, enter. Join pembayaran B, enter. On dalam kurung A ID klien sama dengan B ID klien. Enter. Join kapal C, enter. On dalam kurung B ID nota sama dengan C ID nota titik koma. Maka akan ditampilkan ID klien, nama, ID nota, jenis, ID penjual kapal, dan biaya. Yang terakhir kita akan menampilkan ID klien, nama, ID nota, dan biaya. Caranya, select A ID klien, A nama, B ID nota, B biaya. Enter. From klien A, enter. Join pembayaran B, enter. On dalam kurung A ID klien sama dengan B ID klien titik koma. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.